Halo semua, salam semua, selamat semua. Jumpa lagi bersama Broton sang komporator. Di mana komporator itu akan segera menjadi kompor, di mana kompor itu buat masak zaman dulu. Karena kompor zaman dulu itu pada dasarnya berisi minyak tanah, dan sekarang minyak tanah itu sangat mahal, oke? Berhubung saat ini lepas daripada pemilu dan pemilu sudah selesai dan penetapan presiden terpilih pun sudah selesai, hanya menunggu pelantikan, betul? Maka dari itu alangkah baiknya kita koreksi, kita alokasi, kita sisi pokoknya. Begitu ya. Sebelum saya lanjutkan obrolan ini dan pecah belah ini, pada dasarnya saya tidak mau berpanjang-panjang membahas politik ya. Karena politik itu sangat menggelitik dalam hati, dan hati saya tidak siap untuk digelitik. Tapi untuk kritisi bagian daripada berdemokrasi wajib kita laksanakan bersama. Jadi pada dasarnya kita harus bijaksana dalam berkomentar, menganalisis, menganalisa. Kalau saya hanya mengambil sisa-sisa saja. Oke, kita akan bahas beberapa ikon-ikon dan item-item item-item yang selalu ada berwarna hitam. Tunggu sebentar, saya akan membuka data saya dalam otak ya. Di dalam demokrasi tidak akan pernah lepas yang namanya hal-hal yang dinafikan atau bisa jadi kalau menurut saya dinegatifkan dalam berdemokrasi itu. Apakah itu? KKN, nah itu ya. Oligarki, nah, apalagi ya. Apa tadi saya lupa. What? Perang. Nah, perang itu bagian daripada bertarung. Bertarung itu berantem. Nah, berantem nanti akan kita bahas pokoknya. Dimana tidak dianjurkan berantem itu untuk pukul-pukulan di jalan, tawuran, itu dilarang keras. Karena itu Anda akan melanggar peraturan dan melanggar hukum, di mana Pak Polisi dan daripada Polri akan mengusut. Begitu ya pokoknya, aturannya undang-undang. Dan untuk saat ini yang paling mengerikan untuk pelaku-pelaku seperti itu, sikap daripada warga, di mana warga itu sangat-sangat saat ini itu sangat peduli kepada keamanan. Jadi setiap kali ada tawuran ataupun ada maling-maling itu pasti akan dihajar. Itu namanya main hakim sendiri. Jadi tidak perlu mahal-mahal dalam berkarir menjadi hakim. Karena banyak sekali bertebaran di jalanan di mana-mana hakim-hakim yang hebat, di mana hakim-hakim itu main hakim sendiri. Begitu ya. Bukan berarti untuk memprovokasi, bukan berarti untuk mengkompori, atau bukan bermaksud untuk apapun. Ini hanyalah konten di mana untuk menyadarkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang baik. Tanpa terasa ngomongannya ngelantur, tapi nggak apa-apa, saya akan menyalakan sesuatu di mana sesuatu ini membuka klaster otak saya supaya apa yang tadi saya akan uraikan bisa lancar. Begini teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur, dan para pemirsa, para pendengar di seluruh Indonesia maupun di dunia ini. Bahkan yang ada di langit Cap 7 ataupun di atas atmosfer, di mana ada alien-alien yang mendengar suara saya juga bisa. Dan saya sudah menanya kepada mereka bahwa berdemokrasi itu memang mengacu pada kebebasan. Dan kebebasan itu harus selalu ada namanya undang-undang. Dan undang-undang itu harus ada pembentuknya. Pembentuknya itu pasti akan ada dipilih. Nah, begitu seterusnya, klasternya, muter-muternya, siklusnya, begitu ya. Ini sebahasan pertamanya, sebahasan. Nggak tahu pokoknya ngomong ya. Jadi saya harap kalian tidak mengkritik saya, karena saya seseorang yang anti kritik. Karena apa? Saya bukan apa-apa. Pengangguran itu tidak boleh dikritik, betul? Nah,
Bagi yang mau berdonasi, saya pun siap menerima karena banyak sekali yang harus dimanfaatkan. Untuk kolaborasi KKN ini, KKN ada kolaborasi? Ada, kata siapa tidak ada? KKN, kolusi, KKN, korupsi, bener, nepotisme. Nah, kolusi itu adalah sesuatu yang berkong kali kung, berkeng kali keng. Kolus sama si. Kolus itu adalah rajutan, ya kan, ibaratnya jalinan. Si itu yang berjalin-jalin. Nah, begitu. Nah, itu namanya kolusi. Dan di balik kolusi pastinya ada sesuatu yang saling menguntungkan, saling membahagiakan. Nah, itu kolusi. Korupsi. Pada dasarnya kalau sayang sekali sinyalnya mungkin agak berputar-putar, jadi ngomongnya juga Oke ya, saya lanjut kembali di mana korupsi. Korup itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Koruptor. Nggak tahu pokoknya bahasanya gitu. Korupsi. Korupsi ini adalah sesuatu yang diambil tidak pada waktunya, tidak pada posisinya, tidak pada tempatnya, dan itu bisa dibilang baik, bisa dibilang buruk. Pada dasarnya kita semua pelaku-pelaku korupsi. Karena apa? Kita sudah terbiasa berkorupsi dengan waktu. Nah, itu intinya ya. Nah, untuk yang lebih urgent lagi, di mana korupsi ini menjadi pembicaraan yang luar biasa. Dan saat ini karena ada undang-undangnya, rata-rata itu melanggar undang-undang. Tapi bagi yang ketahuan, gitu ya. Jadi kalaupun Anda berkorupsi, harus bisa memanage bagaimana korupsi itu dan harus bertanggung jawab. Itu kata Pak Rocky Gerung, bahwa korupsi itu harus bertanggung jawab. Jadi kalau seandainya ketangkep, terus dipidana, dipenjara, jangan pernah meminta keringanan hukuman. Itu kata Pak Rocky. Nah, begitu ya. Bukan kata Broton. Broton hanya menyampaikan saja. Saya lanjut lagi untuk mengupas korupsi yang bertanggung jawab itu. Pada dasarnya seandainya pun tertangkap, boleh juga disumbang-sumbangkan dulu gitu kan. Jadi sebelum Anda ditangkap atau sesudah Anda masuk penjara, harta Anda yang terkorupsi itu habis, Anda bertanggung jawab dengan memenjarakan diri Anda sendiri. Jadi itu juga sebagai bentuk daripada tanggung jawab. Jadi uang hasil korupsi itu silakan dibagi-bagi kepada pengangguran yang luar biasa ini. Oke? Itu buat para koruptor. Lupa saya. Dan hal-hal yang urgent yang ketiga tadi saya bilang tadi apa ya, saya juga lupa. Gimana tadi ada namanya apa tadi? Nepotisme. Udah dibahas nepotisme. Oh ya, nepotismenya belum. Nepotisme. Nepot. Kata dasar dari nepot. Nepot itu kalau orang naik motor belok secara mendadak itu namanya nepot. Oh, ngepot ya. Jadi nepotisme itu ada hubungan kekeluargaan, tapi kekeluargaan itu bisa dibilang garis lurus ya, bukan garis belok-belok. Contohnya garis lurus itu ayah ke anak, anak ke anaknya lagi, anaknya lagi ke anaknya lagi. Nah, begitu itu namanya garis lurus. Kalau garis yang berbelok-belok dan berkelok-kelok itu ayah, ya kan? Adiknya ayah. Adiknya punya istri atau punya suami. Itu sama juga. Itu namanya garis belok-belok. Anak ketemu anak pamannya ketemu anak bibinya ketemu anak bapak dan istri kedua, itu pun bisa begitu ya. Jadi garis lurus dan garis zigzag dan garis lurus. Garis lurus udah diomong ya? Lupa. Seperti itu ya. Kalau tidak menyangkut dari ketiga garis lurus, garis zigzag dan garis belok-belok, sudah pasti tidak dipastikan, dan dipastikan itu bukan nepotisme. Yang jelas nepotisme itu harus
dari bapak ke anak, atau emak ke anak, anak ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi. Nah, itu namanya nepotisme. Nah, begitu ya. Jelas untuk pemaparan dari Bruton. Nah. Berhubung konten saya ini sudah 10 menit, jadi saya akan tutup saja. Untuk pembahasan oligarkinya akan saya lanjut di konten saya berikutnya. Terima kasih Anda sudah menyimak dan Anda sudah memelototi saya. Terima kasih banyak atas yang akan saya terima dari konten ini. Dan saya berharap dan berpengharapan dari pengangguran ini tidak akan melanggar sesuatu apapun, karena ini hanya sebuah omon-omon yang saya lakukan untuk mengisi waktu saya yang sangat luang. Terima kasih, saya tutup pembicaraan ini. Saya akan lanjutkan konten yang akan datang. Sekian dulu dari Bruton, senang terus, mau tahu sih. Terima kasih atas atensinya. Merdeka untuk kita semua. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Terima kasih.